Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang vaksin COVID-19 dalam podcast kami. Sebelumnya, saya Isnadian Kartikasari nomor absen 11 akan mewakili kelompok 5 dari kelas A3 2020 untuk memperkenalkan diri. Nomor absen 5 Arikatul Asyariah, nomor absen 17 Egidia Melani, nomor absen 23 Olivia Wildani, nomor absen 29 Regita Kuratul Arifah, dan yang terakhir nomor absen 35 Syafa Salsabila Ramadina. Sebelum membahas lebih jauh mengenai vaksin COVID-19, saya akan membacakan berita yang ada di internet. Beritanya begini. Pemerintah Indonesia telah memesan sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech. Vaksin buatan perusahaan farmasi asal negeri tirai bambu ini rencananya pun akan menjadi vaksin virus corona pertama yang tersedia di Indonesia. Hal ini pun disambut baik oleh banyak pihak, lantaran bisa menjadi solusi awal penyelesaian penyebaran virus corona di tanah air. Jadi, pemerintah kita sudah mempersiapkan vaksin untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang akan diberikan secara bertahap. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan berikutnya yang akan disampaikan oleh Syafa. Terima kasih Dian, saya Syafa Salsabila Ramadina akan menyampaikan informasi mengenai vaksin. Tapi sebelumnya, apa kalian tahu apa itu vaksin? Jadi, menurut ahli dokter, vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan Anda perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Jadi, jika suatu hari seseorang terpapar virus yang sama, di dalam tubuh seseorang tersebut sudah otomatis membentuk antibodi. Dan gejala yang dialami tidak seberat sebelum memiliki antibodi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Arika. Terima kasih untuk Syafa. Saya Arikatul Asyariah akan membahas tentang jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Seperti yang disampaikan di awal, pada awalnya pemerintahan Indonesia telah mengimpor vaksin Sinovac dari China. Namun, ada beberapa vaksin baru yang digunakan di Indonesia, yaitu yang pertama, Sinovac atau CoronaVac. CoronaVac adalah nama untuk vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal China. Sinovac ini adalah vaksin pertama yang berhasil didapatkan oleh pemerintahan Indonesia dan dipakai untuk memulai program vaksinasi. Vaksin ini dibuat dengan teknologi inactivate virus alias memanfaatkan virus yang sudah dilemahkan. Yang kedua, vaksin corona AstraZeneca. Pada tanggal 8 Maret, Indonesia menerima pengiriman pertama, vaksin AstraZeneca, sebanyak 1.113.600 vaksin. Menurut berita yang kami dapat, saat ini baru 2 vaksin tersebut yang sudah diedarkan di Indonesia. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Egidia. Saya, Egidia Melani, akan membahas tentang apakah vaksin COVID memiliki efek samping terhadap tubuh manusia. Dari informasi yang kami dapat dari Detik Health, Badan Pengawas Obat dan Makanan, baru-baru ini mengumumkan hasil uji klinis vaksin tersebut. Terungkap, ada beberapa efek samping yang bisa muncul setelah penyuntikan. Di antaranya, ada efek samping lokal dan efek samping sistemik. Efek samping lokal yaitu pertama, nyeri, yang kedua, edurasi atau iritasi, yang ketiga, kemerahan, yang keempat, pembengkakan. Kemudian
ada efek samping sistemik berupa yang pertama, myalgia atau nyeri otot, yang kedua, fatigue atau kelelahan, yang ketiga, demam. Menurut saya, efek samping lokal yang saya sebutkan tadi umum kita rasakan saat tubuh kita mendapatkan suntikan atau bisa dibilang cukup umum. Saya pun juga pernah merasakannya. Gejala-gejala tersebut dapat berkurang atau bahkan hilang dengan sendirinya. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejala tersebut. Yang pertama, mengonsumsi air putih lebih banyak dan makan teratur. Yang kedua, memberikan kompres dingin di bagian yang sakit. Yang ketiga, mengonsumsi obat pereda nyeri seperti parastamol sesuai anjuran dokter. Yang keempat, beristirahat yang cukup, yaitu dengan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam. Selanjutnya, kita beralih ke topik yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Gita. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Regita Kurutul Arifah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai siapa saja yang akan mendapatkan vaksinasi COVID terlebih dahulu. Pada pembagian vaksinasi COVID di Indonesia dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan urutan prioritas. Kelompok prioritas pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, TNI atau Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Sedangkan pada prioritas kedua adalah bagian tokoh masyarakat atau agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga atau rukun warga. Selanjutnya urutan yang ketiga adalah guru atau tenaga pendidikan, seperti halnya PAUD atau TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Pada prioritas keempat adalah aparat kementerian atau lembaga, aparatur organisasi perangkat, pemerintah daerah, dan anggota legislatif. Kelompok prioritas kelima meliputi masyarakat rentan dari aspek geospasial, ekonomi, dan sosial. Kemudian, masyarakat sipil dan pelaku perekonomian lainnya menjadi kelompok prioritas ke-6. Berikut penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Ananda Wilda. Terima kasih Gita. Pada bagian terakhir podcast ini, saya Alivia Wildani akan menyampaikan tentang siapa saja yang tidak boleh menerima atau disuntik vaksin COVID-19. Dalam surat keputusan Direktur Jenderal atau Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes nomor HK 02.02-4-1/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, terlampir format screening sebelum vaksinasi COVID-19. Berikut daftar-daftar kondisi seseorang yang tidak dapat disuntikan vaksin COVID-19. Yang pertama, terkonfirmasi menderita COVID-19. Yang kedua, sedang hamil atau menyusui. Yang ketiga, mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir. Yang keempat, ada anggota keluarga serumah yang kontak erat atau suspek atau konfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19 sebelumnya. Yang kelima, memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak nafas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya. Hal ini untuk vaksinasi kedua ya. Yang keenam,
sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Yang ketujuh, menderita penyakit jantung, gagal jantung atau penyakit jantung koroner. Yang kedelapan, menderita penyakit autoimun sistemik, SLE atau lupus, Sjogren, vaskulitis, dan autoimun lainnya. Yang kesembilan, menderita penyakit ginjal. Penyakit ginjal kronis atau sedang menjalani hemodialisis atau dialisis peritoneal atau transplantasi ginjal atau sindroma nefrotik dengan kortikosteroid. Yang ke-10, menderita penyakit reumatik autoimun atau rheumatoid arthritis. Yang ke-11, menderita penyakit saluran pencernaan kronis. Yang ke-12, menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun. Yang ke-13, menderita kanker, kelainan darah, imunokompromis atau defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi. Yang ke-14, apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapati hasil 140/90 atau lebih. Yang ke-15, menderita HIV dengan angka kluster diferensiasi 4, kurang dari 200 atau tidak diketahui. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman yang terlibat dalam podcast kali ini mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Tetap jaga kesehatan, lakukan 3M, dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.